Jadi hari ini tim kuasa hukum kami ya itu menyelenggarakan press conference untuk menjawab kemarin yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi intinya adalah ada beberapa hal yang kita cermati dalam press conference kemarin. Yang pertama adalah selalu dikatakan bahwa perkara di Bareskrim itu sudah selesai. Tidak. Yang bisa menyelesaikan suatu perkara itu adalah putusan pengadilan. Jadi bukan hasil laboratorium forensik, dan apalagi hasil laboratorium itu banyak sekali terdapat hal yang pantas dipertanyakan, ya seperti pembandingnya tidak jelas, kemudian belum clear dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemarin ada yang lucu sekali. Salah satu kuasa hukum dari Jokowi itu mengatakan bahwa kalau ijazah itu dibuka kepada publik itu akan chaos. Ini saya kemudian menjawabnya dengan tulisan bahwa ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu logika lucu sekali dan kekanak-kanakan gitu ya. Karena seperti kita mau belok kanan tapi sayanya kiri. Tidak ada orang buka ijazah itu terus jadi chaos kecuali ijazahnya palsu. Nah itu bisa jadi chaos. Yang ketiga yang selalu dikatakan adalah kalau membuka ijazah itu adalah melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan memang saya selaku pribadi dulu ikut menjadi tim perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pada sebelum itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008. Dan pada saat disahkan 2 tahun sesudahnya tahun 2010 30 April saya adalah menjadi bagian dari Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 yang mengkawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Di situ memang ada pasal 17 huruf A yang mengecualikan kalau itu informasi pribadi, termasuk diantaranya adalah tentang pendidikan. Dan pendidikan itu meskipun itu tidak tertulis ijazah, mereka mencantumkan itu. Padahal kalau dalam naskah akademiknya clear banget. Yang termasuk pendidikan itu kalau KHS, kartu hasil studi. Tapi justru KHS-nya malah kemarin ditampilkan oleh Bareskrim. Jadi sebenarnya melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu siapa? Gitu. Tapi yang paling penting, yang jarang pernah diungkap, pasal 28 itu ada, pasal 18 dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada. Pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan mana yang dikecualikan, tapi dikecualikan lagi kecuali kalau dalam ayat 2-nya itu untuk kepentingan pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik itu tidak bisa dikecualikan. Pejabat publik itu harus dibuka dokumennya, termasuk dengan ijazahnya. Nah, jadi itu ya hari ini tim advokasi yang terdiri dari Pak Petrus Celestinus sebagai tim untuk bidang litigasi dan non litigasi di Bapak Ahmad Kosinuddin dan beberapa sahabat-sahabat lawyer lainnya termasuk Pak Jamada yang ada di samping saya dan juga Pak Sam dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Dan perkembangan terbaru update ya yang dilakukan oleh, jadi kalau hari ini tidak ada teman-teman mungkin kangen dengan Bang Respon ya, kami berbagi tugas. Jadi kali ini Bang Respon yang melakukan perang gerilya di lapangan setelah beliau hadir untuk menyimak sidang di Pengadilan Negeri Solo. Beliau kemarin juga sempat besuk ya untuk menengok saudara kita Bapak Bambang Trimulyono yang ada di Lapas Sragen. Alhamdulillah Pak Bambang Trimulyono kondisinya sehat-sehat dan baik-baik saja, dan mohon doanya untuk mungkin beberapa waktu lagi beliau akan keluar, dan kalau itu keluar nanti meskipun keluarnya adalah pembebasan bersyarat, itu tentu akan menambahkan satu semangat energi bagi kita lagi semuanya. Yang kedua adalah beliau juga mengunjungi desa yang disebut KKN ya, Desa Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro yang ada di Kabupaten Boyolali. Diedarkan oleh berbagai akun-akun hoax ya, yang itu tergabung dalam Ceboker Nusantara. Mereka mengatakan Respon nggak dapat apa-apa. Justru Respon itu mendapatkan banyak sekali data bahwa desa itu sudah disetting. Karena apa? Karena kan sebelumnya diinformasikan KKN itu tahun 83 kata Bareskrim. Tapi ternyata pada saat yang sama Jokowi mengatakan 3 hari yang lalu bahwa KKN-nya adalah tahun 85 awal. Belum sempat ngeralat informasi yang ada di desa itu. Jadi desa itu semua masih kayak kur gitu ya, mengatakan tuh 80, tapi tidak ada bukti otentik. Jangankan tulisan tangan, saksi yang melihat langsung pun tidak ada. Yang bisa dikatakan hanya katanya ada petugas fotokopi, tapi itu katanya ayahnya dulu sudah meninggal, atau katanya ini dulu lurahnya yang sudah berkuasa 32 tahun namanya Pak Jeluk atau Pak siapa sudah juga meninggal. Jadi ya susah kalau mengandalkan informasi katanya itu. Dalam bahasa hukum, bahasanya Pak Jamada, kalau hanya katanya itu adalah testimonium di auditum. Jadi itu tidak berguna. Itu hanya diinformasikan oleh orang lain, tidak ada nilainya. Jadi
Jadi itu menemukan bahwa yang namanya KCA itu masih pertanyakan. Yang berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo, Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterbatasannya dan meskipun itu kelihatan betul Pak Kasmujo itu agak kemudian tampak dia larang-larang untuk bicara ya. Tapi beliau dengan jujur mengatakan dua hal yang paling prinsip. Satu, dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, ya itu clear banget, itu langsung membantah video tahun 2017 tanggal 19 Desember tahun 2017 yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di kampus Kehutanan, kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak menjawab? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa dosen, mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia misalnya mengatakan, oh enggak, gitu kan nggak mungkin. Ya, jadi Pak Kasmujo, terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya Pak Kasmujo kemarin menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Ya gitu. Jadi dua orang yang sudah bersaksi di sana. Dan hal yang paling menarik adalah yang diketemukan pagi hari tadi. Karena kami itu mendengar ada sesuatu yang tidak tepat ya pada Harian Kedaulatan Rakyat ya edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang itu seharusnya tertulis 5 Poso tahun 1912 karena ejaan Jawa itu ya mulai dari pertama kali itu Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, kemudian terus bulan ke-9 itu adalah Poso, kemudian setelah Poso Sawal, kemudian terus sampai sampai besar dan lain sebagainya ya itu adalah Poso bukan puasa. Tapi setelah kami datang ke Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Semua dokumentasinya lengkap, mulai dari tahun-tahun 70, 80 semua ada. Kecuali apa? Kecuali tahun 80 pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, pada itu bulan yang sangat krusial. Tidak ada. Dan kata petugas perpustakaan itu dibawa atau dalam kurung diambil atau disita belum dikembalikan oleh petugas yang waktu itu datang petugas kepolisian. Ini kan pelanggaran. Apakah KR itu barang bukti kejahatan? Apakah kemudian masyarakat Jogja itu mau kemudian dirugikan karena harusnya bisa membaca KR? Nggak ada. Dan kami juga temukan KR edisi setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus tahun 1979, terbaca bulannya itu adalah Pasa, bukan puasa. Ya gitu. Berikutnya kalau kita lihat KR selalu Pasa. Kalau ada edisi misalnya tahun pertama, tahun tertentu yang kemudian mungkin ada puasa, lah perlu ditanyakan ke KR. Mungkin nggak KR mencetak puasa itu? Ya gitu. Jadi sekali lagi clear, itu informasi terupdate yang dilakukan oleh teman-teman Bang Respon, Sentana TV dan lain-lain yang ada di Jogja. Tapi sekali lagi, ya. Jadi Bang Respon itu adalah kemudian sekarang lagi berencana untuk ketemu dengan satu orang lagi yang itu belum saya informasikan. Nanti clearnya kalau sudah ada YouTube-nya. Tapi sekali lagi teman-teman terima kasih atas kehadiran di konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum kami, tim advokasi kami di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah Pak Ahmad Kosinudin dan tuan rumah ada Pak Sam dan juga di sini ada Pak Jamada dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih.